Tepuk tangan yang tidak ada Facebooknya, yang tidak ada tidak ada Facebooknya, tidak ada. Luar biasa, ditinggalkan Facebook ini. Coba tepuk tangan yang tidak ada Instagramnya. Oh tuh sedikit, ya sedikit yang tidak ada Instagramnya. Coba tepuk tangan yang tidak ada TikToknya. Banyak ya yang tidak ada TikToknya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmatnya. Di antaranya adalah berupa nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama bersua di lapangan kita ini, di sekolah kita ini, dalam rangka untuk mengikuti kegiatan tablik akbar yang dibingkai dengan kegiatan talk show, ya, dengan tema apa ini? Inilah kita, perjuangan dan perubahan. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta apa-apa yang kita dapatkan dari pertemuan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebesar-besarnya adalah untuk diri pribadi kita dan kemaslahatan kaum muslimin. Ini alhamdulillah Kak Rijal bisa bersama-sama ini. Bersama lagi. Guru-guru ya, kepala sekolah, Masya Allah yang hebat. Ayo anak-anakku sekalian, mari kita tepuk tangan untuk sekolah kita. Mari kita tepuk tangan untuk kepala sekolah kita yang hebat ini, Pak Subhan. Mari kita tepuk tangan untuk guru-guru kita. Yang terakhir, mari kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Baik, waktu saya dikasih oleh moderator ini cuma 15 menit Kak Rijal. Ya, kita berbagi waktu ini Kak Rijal ya, Pak Kepala Sekolah. Anak-anakku sekalian, 77 tahun Indonesia merdeka. Negara kita ini mampu untuk sampai dengan usia ke 77 tahun merdeka ini juga berkat perjuangan daripada pejuang-pejuang bangsa kita. Kemerdekaan Indonesia ini dua hal Kak Rijal ya. Yang pertama adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan kita ini ada merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan didapatkan kemerdekaan ini tidak dengan santai-santai, tidak dengan senda gurau, tapi didapatkan lewat perjuangan daripada pejuang-pejuang bangsa kita. Berapa banyak pahlawan-pahlawan yang gugur untuk dapat memerdekakan bangsa kita ini. Oleh karenanya, selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan ini, kita pun patut berterima kasih kepada para pejuang-pejuang bangsa dan negara kita. Adik-adik sekalian yang sama berbahagia, perjuangan dan perubahan. Tentunya tidak ada perubahan yang terjadi itu tanpa perjuangan. Dan perjuangan yang dilakukan terus-menerus, tapi tidak ada yang namanya perubahan, itu cuma mandre ongkos jamaah sekalian. Cuma menghabiskan waktu, tenaga dan biaya. Sebenarnya Indonesia ini merdeka lewat perjuangan. Maka mestinya setelah Indonesia merdeka, atau kita yang ada sekarang ini yang bisa hidup di era kemerdekaan ini, mestinya lah, dan ini adalah merupakan amanah dan tanggung jawab yang sangat besar yang berada di pundak-pundak kita masing-masing.
untuk bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi, dengan karya nyata. Anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian yang sama berbahagia. Ibaratnya yang namanya perjuangan ini, yang melahirkan yang namanya perubahan, itu biasa Kak Rijal saya ibaratkan seperti pabrik pabrik gula, ya, pabrik gula. Sama dengan proses pendidikan kita ini. Seperti itulah dia berproses. Pabrik gula itu apa yang menjadi raw materialnya? Bahan bakunya apa? Halo, bahan bakunya apa? Tebu. Diproses dengan mesin yang begitu besar, menghabiskan waktu, tenaga, biaya yang demikian banyak. Setelah diproses dalam waktu tertentu dengan mengeluarkan berbagai macam infrastruktur yang ada, keluarnya apa? Keluarnya apa? Keluarnya apa? Gula. Jadi masuknya tebu, keluarnya gula. Dan itu tidak disulap. Tidak tebu di sini simsalabim abrakadabra gula. Tidak. Tapi melalui proses yang begitu panjang. Tebu masuk, keluar gula. Coba bayangkan, berhasilkah kira-kira proses atau perjuangan? Kalau masuknya tebu, diproses, keluarnya tebu. Berhasil tidak? Ada perubahan tidak? Kenapa tidak? Karena habis waktu, tenaga, biaya, masuknya tebu, keluarnya tebu. Berarti perjuangan butuh yang namanya perubahan. Kalau tidak ada yang namanya perubahan, rugi. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, sesungguhnya semua manusia itu berada di dalam kerugian. Inilah orang yang rugi. Dikasih nikmat yang begitu banyak. Nikmat kemerdekaan. Nikmat apa? Indonesia yang subur, makmur. Nikmat anak-anaknya sehat-sehat seperti yang ada di depan saya ini. Nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak pergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak ada perubahan yang terjadi pada diri kita, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang rugi. Makanya adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru serta kepala sekolah, mari kita isi pembangunan kita ini. Mari kita isi kemerdekaan bangsa kita ini dengan belajar, dengan sungguh-sungguh. Jadilah pemimpin-pemimpin di masa depan. Kalian yang hari ini belajar, kalian yang hari ini menuntut ilmu, insya Allah ke depan 20-30 tahun ke depan, kalianlah yang memegang tampuk pimpinan dari bangsa dan negara kita ini. Jangan main-main adik-adik sekalian. Jangan main-main. Kenapa? Karena Indonesia ini bisa merdeka lewat perjuangan. Banyak darah yang tertumpah, banyak harta yang dikorbankan. Coba bayangkan, kalau kita dalam posisi peperangan hari ini, mungkin kita tidak bisa duduk seperti ini. Kita tidak bisa nikmat berada di kelas-kelas kita, menimba ilmu pengetahuan. Nah sekarang kita sudah merdeka nak, sudah aman, nyaman. Tinggal bagaimana kita isi dengan prestasi-prestasi yang terbaik. Di situ anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru, dalam bukunya Hamka namanya Girah, suatu ketika tuanku Imam Bonjol sudah tua, karena memang fotonya sudah tua. Sudah tua dia, ingin tinggalkan arena peperangan. Dia katakan apa kepada anak-anak muda? Saya serahkan tampuk pimpinan kepada kalian. Saya sudah tua, saya ingin istirahat. Maka anak muda mengatakan, tidak bisa tuan, Anda karismatik, mari pimpin kami. Kami siap berjuang sampai mati bersama dengan Anda. Dia bilang tidak, kita butuh pejuang-pejuang muda seperti kalian. Biarkan saya istirahat. Sudah puluhan tahun saya berjuang untuk kemerdekaan kita ini. Pahlawan Padri ini tiba-tiba mundur ke belakang, masuk ke dalam kamar, siap untuk istirahat. Dia simpan serbannya, dia gantung pedangnya, kemudian siap untuk rebahan, untuk istirahat. Tiba-tiba dari jauh datang tergopoh-gopoh. Siapa? Tentaranya yang tidak tahu sudah terjadi suksesi, sudah terjadi pergantian.
Dia langsung maju sampai ke kamar daripada tuanku Imam Bonjol. Dia ketok pintunya. Tuan, tuan. Dia bilang, kenapa? Saya sudah capek, mau istirahat. Sudah ada pimpinan yang baru. Dia bilang, tidak tuan. Buka pintu ini tuan. Ada berita yang sangat genting dan penting. Maka, apa kata tuanku Imam Bonjol? Baiklah kalau begitu. Kurang ajar ini orang sudah mau istirahat masih diganggu-ganggu. Maka dia bukalah pintunya. Maka dengan tergopoh-gopoh prajurit ini mengatakan, tuan, tolong tuan. Dia bilang, ada apa? Masjid yang selama ini kita pakai sebagai tempat sholat, tempat ruku dan sujud, sekarang dijadikan kandang kuda dengan orang Belanda tuan. Bagaimana ini tuan? Langsung Imam Bonjol mengambil serbannya, mengambil pedangnya, dan mengatakan, tidak jadi saya kasih pimpinan ini anak muda. Saya akan pimpin perjuangan untuk kemerdekaan bangsa ini. Berarti para pejuang kita anak-anakku sekalian, mereka berjuang memerdekakan negara kita ini bukan hanya sekadar mengusir penjajah, tetapi agar supaya kita nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sangat berbahagia, coba kalian ingat-ingat nak, itu Bung Tomo ya tidak pernah turun berperang. Tapi di mana Bung Tomo? Di mana? Di radio. Dia berteriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo lawan penjajah. Lebih bagus mati syahid daripada hidup berkalang dengan tanah. Ini jamaah sekalian. Jadi dia berusaha untuk memekikkan kalimat takbir, untuk memberikan semangat perjuangan kepada kaum muslimin. Luar biasa anakku sekalian. Saya terkadang bilang ya, ini saya minta maaf. Saya terkadang bilang kepada guru-guru sejarah kita, Pak Kepala Sekolah, sekarang ini pelajaran sejarah, apalagi sejarah perjuangan bangsa. Saya masih ingat waktu saya SMA Kak Rijal, 4 pelajaran sejarah kita dapat. Ada namanya pelajaran sejarah memang. Ada namanya pelajaran PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, yang pernah dapat seumur dengan saya. Artinya Anda angkatan kolonial. Ya. Kemudian ada namanya PPKN. Memang diajar kita, namanya baris berbaris. Itu nama menteri kita hafal semuanya. Undang-undang kita hafal semuanya. Anak-anak sekarang susah hafal nama menteri. Kenapa? Baru mau dihafal diganti nih. Beda dulu. Dulu ada lama, ya lama. Jamaah sekalian, saya bilang apa dengan guru sejarah? Pacek kita ini. Pada saat guru mengatakan, anak-anakku sekalian, Indonesia bisa merdeka lewat kekuatan bambu runcing. Anak di belakang bilang, anak milenial, deh. Cerita Pelengkarto lagi gurua di depan. Mana bisa bambu runcing memerdekakan bangsa kita? Anda 100 orang bawa bambu runcing, saya 1. Ya, saya 1 anunya berada ya. Pistol apa? Golf ya. Golf. 100 orang datang menyerang saya pakai bambu runcing. Saya tembak 1 kepalanya. Lari berapa orang? 99 orang. Mana mungkin bambu runcing bisa mengalahkan meriam, bisa mengalahkan senjata otomatis. Mana mungkin tenan tamar yakkalaka. Ini anak-anak yang suka nonton Free Fire jamaah sekalian. Ini yang suka nonton PUBG. Ini yang suka main Grotopia. Yang bilang apa? Tidak masuk di akal. Tenan tamar yakkalaka. Kenapa tidak masuk di akal? Lupa guru menyampaikan. Kenapa sampai bisa bambu runcing memerdekakan bangsa kita? Itu karena bambu runcing yang dilambari dengan semangat jihad. Bambu runcing yang dilambari semangat jihad. Di mana orang kalau berjihad lebih rela mati daripada merdeka. Karena orang mati syahid langsung bebas tes masuk surga. Itu. Kalau tidak mati syahid belum tentu. Makanya orang-orang dulu itu memang turun berperang, bergerilya. Bahkan saya teringat Aceh itu tidak pernah dijajah Belanda. Kenapa bisa begitu? Di buku Gira juga Pak, itu bagus sekali bukunya. Itu anak laki-lakinya Aceh, semuanya pergi berjuang, pergi bertempur. Anak perempuannya yang tinggal. Datanglah orang Belanda, menyisir kampung dan mengatakan, masih adakah di sini pejuang? Sambil menyapu perempuan Aceh mengatakan, tidak ada. Semuanya pergi melawan bangsa Tuan. Tidak ada di sini. Dia bilang, awas ya kalau kau bohong. Awas kalau bohong. Tidak Tuan. Semua laki-laki kami di sini pergi bermuslim, pergi berjihad melawan bangsa Tuan. Tidak ada lagi yang tinggal.
yang tinggal yang perempuan saja. Maka masuklah tentara Belanda menggeledah rumah. Didapat ada satu anak laki-laki sembunyi di bawah kasur, sembunyi. Marahnya ini Belanda, dia seret ini anak laki-laki ini keluar. Bukan dia marah dengan anak laki-laki, tapi dia marah dengan anak perempuan yang mengatakan tidak ada lagi anak laki-laki. Dia bilang apa? Hei, lihat kau baik-baik. Siapa yang saya seret ini? Laki-laki atau perempuan? Dia bilang, Tuan, yang Tuan seret itu perempuan, bukan laki-laki. Karena semua laki-lakinya di sini pergi bermuslim, pergi berjihad, melawan bangsa Tuan. Adapun anak yang Bapak seret itu, yang Tuan seret itu, bukan laki-laki, tapi perempuan. Habisi saja Tuan. Begitu modelnya. Jadi kita inginkan memang anak-anak bangsa kita itu begitu. Mempunyai nilai kejuangan, semangat untuk bagaimana memakmurkan Indonesia ini. Mengisi Indonesia ini dengan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kadang bilang ke Rijal, nanti Indonesia merdeka kalau salat Jumatnya sama dengan jumlahnya salat subuhnya kaum muslimin. Kalau salat subuhnya masih satu saf, belum merdeka. Masih dikalah dengan tai cicanya jamaah sekalian. Masih dikalah dengan bebena, nauzubillahi min zalik. Tapi kalau salat subuhnya sama banyaknya dengan salat Jumatnya, salat Jumat dengan salat subuh sama, maka disitulah makna kemerdekaan tersebut. Yang kedua, merdeka manakala kita jauh daripada godaan syaitan. Jauh daripada godaan syaitan. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu adalah merupakan musuh yang nyata bagimu. Syaitan mengajak kita kepada kebatilan, kepada kemaksiatan. Maka lawan itu semuanya. Dengan apa? Dengan iman dan ilmu. Yang ketiga, merdeka pada saat kita sudah bebas, bebas memilih, bebas menentukan nasib kita, bebas berkarya, bebas untuk melanjutkan pendidikan. Itulah merdeka, tanpa adanya tekanan, kekangan, dan hal-hal yang dapat menyebabkan kita tidak mampu untuk bisa memilih. Makanya Islam itu demokratis itu, Ustaz. Sampai kepada memilih agama saja itu dipersilahkan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Memilih. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada jiwa kita, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Sesungguhnya Allah memberikan kepada jiwa manusia dua jalan. Jalan fujuraha dan jalan takwa. Jalan kesesatan dan jalan kebaikan akan datang. Kenapa? Saya buktikan sama diriku sendiri. Dulu saya sama dengan kita adik-adik semua, pakai putih abu-abu. Sama. Saya bahkan pernah jadi ketua OSIS. Saya pernah jadi ketua PMR dan ketua organisasi yang lainnya. Alhamdulillah, masuk di kampus merah Universitas Hasanuddin. Berbagai macam jabatan kemahasiswaan saya kemudian dapatkan. Kemudian keluar dari kampus, alhamdulillah, berbagai macam kemudian ruang-ruang saya abdikan di sana. Dan inilah modal ketika kemudian saya pelajari bersusah-susah seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Ketika saya sekolah, ketika saya belajar. Kita bukan siapa-siapa dek, tetapi alhamdulillah kita mampu memberikan apa-apa yang kemudian menjadi kebutuhan kita semua. Sekali lagi berikan aplaus dulu buat kita semua. Terima kasih banyak. Di hadapan kita tentu juga ada kepala sekolah yang saya kira sangat luar biasa, tawadunya Masya Allah. Kesempatan ini tadi saya sempat searching nama Pak Subhan. Saya searching kepala sekolah SMA 12 Makassar. Saya searching, muncul di halaman pertama Google. Makanya saya mau sampaikan kepada kita semua adik-adikku. Apa itu? Bunga mawar dipenuhi kembang. Kembangnya jatuh di bawah dahan. Kenapa SMA 12 Makassar sangat berkembang? Karena kepala sekolahnya Pak Subhan. Siap, sehat-sehat selalu Pak. Mudah-mudahan ini menjadi berkah kita semua. Kalau saya sudah sampaikan begitu tadi pantun kepala sekolah Pak Ustadz, insya Allah di acara selanjutnya diundang lagi. Oleh kepala sekolah. Insya Allah. Saya izin Ustadz. Ya baik. Silakan. Lanjut lagi. Masih semangat? Oke, nanti yang paling kencang semangatnya, yang mau nanti berinteraksi dengan kita, nanti saya bawa
3 baju kaos hasil karya kreativitas anak-anak muda kreatif Kota Makassar. Nanti akan saya bagi. Yang penting kita perhatikan, kita apresiasi kegiatannya adik-adik dari teman-teman Rohis kita. Oke, izinkan ada pepatah Melayu mengatakan, Ustadz, Pak Kepala Sekolah, tak kenal maka tak sayang maka tak. Oleh karena itu, ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kancing. Ya. Oke, perkenalkan TBD, nama saya Rijal Jamal, Makassar, Kolaka, dan Bone saya berasal. Logat Bugis masih kental, cita-cita ikhlas beramal karena berat menjadi orang yang terkenal. Tadi waktu masuk sekolah ini banyak sekali yang tuduh muka aku ini mirip Ustaz Maulana Duta, bahkan mirip Al. Makanya gadis-gadis milenial banyak yang berhayal mau dinikahi secara massal. Tapi karena saya tidak punya modal, mereka cuma berharap, Kak, yang penting akad nikahnya di Masjid Istiqlal. Adik-adik sekalian, ini bagian daripada pengantar. Sederhana, apa yang kemudian menjadi tema ini, Dek? Perjuangan dan perubahan. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, saya dulu sama dengan kita yang ada di sini. Saya sama dulu dengan kita, sama-sama belajar. Bahkan mungkin tidak sebagian di antara kita mungkin yang pernah merasakan penderitaan kemudian bisa sampai masuk sekolah ini. Adik-adikku sekalian, hari-hari ke depan di era sekarang ada namanya era disrupsi. Apa itu era disrupsi? Era yang dimana digantikan semua berbagai macam fungsi, deh. Ada sekarang pekerjaan yang hilang gara-gara digitalisasi. Ada sekarang pekerjaan yang mulai muncul baru, ada yang hilang, ada yang muncul. Makanya ada 3 era disrupsi itu. Yang pertama adalah digital. Sekarang hampir semua punya handphone. Punya handphone? Siapa coba? Tepuk tangan yang tidak ada Facebooknya. Yang tidak ada tidak ada Facebooknya. Tidak ada. Luar biasa. Ditinggalkan Facebook ini. Coba tepuk tangan yang tidak ada Instagramnya. Oh, tuh sedikit, ya sedikit yang tidak ada Instagramnya. Coba tepuk tangan yang tidak ada TikToknya. Banyak ya yang tidak ada TikToknya. Oke. 2005. Tolornya. Berarti kelas 12. Ada sekalian, digital, milenial, kemudian ada satu prediksinya pakar dunia, deh. Dia mengatakan 2030 nanti maka semuanya tidak ada lagi yang pakai manual. Semuanya sudah internet, semua digitalisasi. Tetapi apa yang terjadi? Datanglah sahabat kita yang sangat gagah dan cantik rupawan bernama Corona. Tidak perlu tunggu 2030, Ustaz. Hanya sampai 2020 saja dunia langsung berubah. Tak bongkar-bongkar, tak hengke-hengke, itu luar biasa. Karena adanya yang namanya corona. Cara kita berkomunikasi berubah, di pendidikan berubah, mengajarnya lewat Zoom. Saya juga dosen di Politeknik Negeri Media Kreatif, mengajarnya advertising jurusan periklanan. Hampir tidak ada kemudian pertemuan tatap muka. Karena semuanya sudah dirubah. Dulu orang-orang tua kita protes kalau mau masuk pergi bandara, deh. Karena apa? Karena kita diperiksa pakai metal detektor. Yang tali pinggang dibuka, jam tangan dibuka, topi dibuka, semua dibuka, jaket apa segala macam diperiksa. Jangan sampai ada bom, ada narkoba atau apa segala macam. Banyak orang protes, kenapa begini sekali mungkin masuk bandara, diperiksa kiri kanan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah makin kesini tidak ada orang protes. Itulah bagian daripada perubahan. Itu yang pertama. Kedua, orang dulu mau masuk tol, deh. Apalagi saya selalu naik mobil dari Bone ke Makassar, Makassar Bone. Naik mobil Panther, naik mobil Kijang dan sebagainya. Kalau kita masuk tol, deh, dibayar itu uang tol, langsung dikasih ke petugasnya. Sekarang ketika muncul peraturan baru, orang bayar tol tidak ada lagi uang cash, pakai kartu, e-tol. Banyak orang protes, bahkan supir-supir itu demo di mana-mana. Kenapa susah sekali? Ada jiwaku, langsung saya bayar saja. Artinya apa yang saya mau bilang, deh? Begitulah yang namanya perubahan. Perubahan selalu diawali dengan hal-hal yang tidak diterima oleh kebanyakan orang. Begitu yang memang namanya perubahan. Saya selalu bilang, karena saya bagian daripada aktivis dulu, dan saya adalah penggiat di media sosial. Ketika kemudian saya sampaikan bahwa kalau syarat untuk perubahan adalah dengan cara melakukan perlawanan. Perlawanan dengan apa? Seperti disampaikan oleh Ustadz tadi. Kita baru saja kemarin 17 Agustus, 77 tahun kita merdeka. Artinya apa? Kemudian kemarin saya bikin acara, judulnya Merdeka Berpendapat,
pendapatan merdeka. Sebuah hal yang kemudian sangat ironi di kondisi bangsa dan negara kita ini. Saya sampaikan bahwa syarat perubahan adalah dengan melalui perlawanan. Perlawanan apa? 1. Melawan kebodohan. 2. Melawan kemiskinan. 3. Melawan penindasan. Kalau dulu para pejuang-pejuang kita melawan penjajah dengan mengusir perjuangan fisik, bambu runcing seperti dikatakan oleh Ustadz tadi. Disampaikan juga melalui perjuangan luar biasanya tuanku Imam Bonjol. Hari ini kalau kita mau berjuang, kalau kita ingin berubah, bukan lagi dengan cara fisik tapi dengan apa? Dengan pengetahuan. Dengan apa? Pengetahuan, dengan ilmu Saya bisa berdiri di depan ini karena itu tadi, karena ada pengetahuan. Karena prinsip saya waktu sekolah sederhana, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau dunia, raih dengan ilmu. Siapa yang mau akhirat, raih dengan ilmu. Kalau mau dua-duanya, juga raih dengan ilmu. Hanya dengan pengetahuan kita bisa bangkit dan kita bisa berubah, adik-adik sekalian. Adik-adik, izinkan saya cerita di balik momen yang sangat singkat ini. Karena durasi yang sangat terbatas, saya ingin kemudian memanfaatkan dengan baik. Adik-adik sekalian, saya berlatar belakang keluarga broken home. Bapak mama saya sempat pisah, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian. Mungkin juga ada di sini begitu di sini. Begitu sulit, begitu berat, adik-adik sekalian, yang saya lakukan. Karena sejak saya kecil, orang tua saya kemudian sudah pisah. Sejak kecil orang tua saya sering bertengkar. Mungkin juga ada di sini yang merasakan dan sebagainya. Tidak semua mungkin kita bisa merasakan keindahan waktu itu. Mungkin juga adik-adik yang ada sekarang di depanku ini, Saya merupakan anak satu-satunya. Tidak ada kakakku, tidak ada adikku. Dan saya sebagai seorang anak kampung, anak desa, yang kemudian alhamdulillah hadir dan lahir di permukaan bumi ini, yang Allah takdirkan kemudian sampai hari ini menjadi seperti ini. Adik-adik, saya sejak kecil selalu dibully. Kalau dulu waktu di SD, ada istilah di kampung saya, di desa saya yang namanya anak bawang. Yang kalau mau duduk, sebelum duduk di bangkunya, selalu ditarik gula-gula karet. Diduduki melengket gula-gula karet di celana. Selalu mau duduk, digeser kursinya supaya saya jatuh. Begitu kurang lebih 6 tahun saya rasakan menjadi anak yang selalu dibully di sekolah Pulang dari sekolah, lihat di rumah orang tua bertengkar. Hati siapa, anak siapa yang kemudian tidak rusak hatinya, tidak terganggu hatinya melihat orang tua seperti itu, adik-adik sekalian. Terganggunya luar biasa. Dan itu bertahun-tahun saya rasakan dan saya alami. Apa yang terjadi akhirnya betul-betul orang tua saya berpisah. Waktu itu saya berpikir bahwa mungkin menjadi anak kampung, anak orang desa mungkin tidak seperti bahagianya anak-anak di kota. Saya berpikir begitu. Mungkin kayaknya masa depanku tidak ada dan percuma saya mungkin dilahirkan di muka bumi ini Tapi apa yang terjadi, perlahan demi perlahan, berkat doa-doa yang selalu mungkin yang saya panjatkan dan doa tulus dari saya punya mama, alhamdulillah kala itu orang tua saya kembali bersama. Ada yang terjadi sangat luar biasa, adik-adikku sekalian, dan izinkan saya sampaikan kepada adik-adikku yang saya cintai di SMA 12 Makassar ini. Apa itu, adik-adik? Ketika saya mau selesai dari sekolah dasar, karena saya tahu ada ada hobinya. Saya punya bapak yang sangat tidak cocok untuk kita contoh semua. Saya punya hobinya bapak yang sangat melanggar dalam aturan ajaran agama Islam. Lalu kemudian adik-adikku sekalian, saya sampaikan kepada saya punya bapak saya menyampaikan kepada saya, "Nak, saya tidak punya anak lagi yang saya bisa banggakan selain dirimu." Karena waktu itu saya di masa-masa kecilnya sudah juga mulai mengikuti apa yang menjadi hobi yang sangat tidak baik itu. Akhirnya orang tua saya punya kekhawatiran. Khawatir sekali saya punya orang tua. Jangan sampai juga saya mengikuti jejaknya. Tiba-tiba entah angin apa, kesambar apa saya punya bapak ini. Tiba-tiba suatu malam setelah saya mau selesai tamat SD, bapak saya bilang begini, "Nak, Bapak ini sudah tua. Bapak ini cuma mau didoakan sehat.
Dan Bapak mungkin tidak lama lagi di muka bumi ini nak. Bapak cuma ingin lihat kamu nasihat. Bapak cuma ingin lihat kamu itu belajar dan menjadi orang cerdas, tidak seperti Bapak. Mama saya tidak tamat SD, Bapak saya tidak tamat SMP. Makanya harapan besar pundaknya Rijal Jamal begitu besar untuk kemudian bisa membanggakan kedua orang tua. Akhirnya apa, orang tua saya minta, nak masuklah di pesantren nak. Masuklah di pesantren. Apa jawaban saya? Namanya saya laki-laki, karakter laki-laki itu suka dengan kebebasan, tidak mau dikekang. Jawaban saya tidak mau Pak masuk pesantren. Saya mau masuk saja di sekolah umum seperti teman-temanku yang lain. Akhirnya apa yang dilakukan dan disampaikan bapak saya bilang, sambil dia tunduk kepada saya, nah Bapak minta tolong nak, siapa yang doakan Bapak nanti kalau di alam kubur? Siapa yang doakan Bapak nanti kalau sudah mati, kalau bukan anaknya Bapak? Hanya dengan kau masuk di pesantren nak, ada ilmu agamamu, karena Bapak tidak ada ilmu agamanya nak. Bapak cuma hafal Quran berapa surah nak. Akhirnya dengan itulah saya terguncang hatinya. Lalu kemudian ya udah, saya bismillah saja masuk pesantren. Niatnya belum untuk macam-macam. Pindahlah saya dari kampung ke kota Makassar, masuk di salah satu pondok pesantren yang ada di Kecamatan Biringkanaya, yang di daerah Sudiang. Sebutlah pondok pesantren Gombara Darul Arkam waktu itu, milik Muhammadiyah. Saya masuk di situ deh, bulian tidak berhenti, sama lagi waktu saya didapat SD. Waktu itu hafalan tertinggi surah saya Ustadz hanya bisa menghafal Alam nasroh laka sodarak. Hanya itu yang paling tertinggi Ustadz. Sedangkan teman-teman sebaya saya, wah sudah jus-jus berapa begitu, sudah banyak. Hafalan saya tidak seperti yang lain dan sebagainya. Saban hari tiba-tiba Ustadz tunjuk saya, kamu yang kecil kurus naik ke mimbar. 2 bulan saya mondok, disuruh naik ke mimbar deh untuk langsung bicara di depan umum kayak begini. Saya kemudian tidak pernah belajar, di sekolah hanya biasa-biasa saja, tidak nakal, tidak pintar, hanya selalu menderita saja, orang tua kemudian ditinggalkan dan sebagainya. Lalu tiba-tiba saya naik di atas mimbar, 21 menit setelah ucapan Assalamualaikum dan mukaddimah, tidak ada kata-kata yang saya bisa ucapkan. Keluarlah keringat dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Keringat karena tidak bisa ngomong apa-apa. 21 menit terdiam di atas mimbar. Itulah yang menjadi pengalaman berharga saya, yang kemudian saya buktikan hari ini. Alhamdulillah. Saya kemudian turun dari mimbar, Ustadz saya bilang bahwa ketahuilah itu tadi anak yang baru naik, santri yang baru naik adalah calon-calon anak durhaka. Saya bersyukur Ustadzku katakan demikian. Dan sampai hari ini Ustadzku yang menyampaikan itu adalah Ustadz yang berasal dari Maluku, dari kota Ambon. Dan hari ini saya mudah-mudahan beliau masih sehat. Saya doakan mudah-mudahan beliau sehat. Dan saya ingin sekali ketemu dengan beliau. Karena dengan kata-kata beliau lah, alhamdulillah, hari itu juga, detik itu juga saya menangis. Saya bilang, apa gunaku saya lahir ini kalau saya tidak punya kemampuan, tidak punya skill, tidak punya kemampuan yang bisa banggakan orang tua. Bukan karena saya tidak mampu, hanya karena saya tidak belajar. Detik itu pula saya cari kakak kelasku, saya cari seniorku yang bisa ajari saya. Dia bilang, Rijal, kalau kamu pintar, kalau kamu hebat, mau bagus public speakingmu, baca buku. Buku apa yang dibaca kak? Baca saja buku yang kau lihat. Dengan detik itulah, akhirnya saya menjadi pencinta buku. Di mana-mana saya bawa buku. Saya ini hobinya main futsal, hobinya main bola. Di kantong celana saya waktu saya main bola Ustadz, ada buku saya simpan di dalam kantong celana. Sengaja saya pakai celana yang ada kantongnya di bagian belakang. Saya posisinya adalah defender, back, pertahanan. Bola boleh lewat, tapi kaki tidak boleh lewat. Waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi dek? Ketika bolanya naik menyerang, saya ke pinggir lapangan membaca buku. Saking saya tidak mau lewatkannya waktu. Singkat cerita apa yang terjadi deh, alhamdulillah ketika 3 bulan saya mondok di pesantren, dapat momentum bulan suci Ramadan, saya pulang kembali ke kampung. Alhamdulillah semua masjid di kampungku saya ceramai semua. Kaget orang-orang, kenapa Rijal anaknya Pak Jamal yang notabene bapaknya adalah seorang ini, kenapa tiba-tiba bisa begini? Saya bilang sama bapakku, memang sebelum saya masuk pesantren, Pak jangkit tinggalkan mama kodong. Dengan catatan saya akan berprestasi. Saya tidak akan pulang di kampung ini Pak kalau saya tidak bawa nama baik.
Doakan saja saya. Apa yang terjadi? Alhamdulillah saya buktikan dan bapak saya dan mama saya kembali bersama. Kekuatan doa dari seorang ayah, teman-teman. Yang hadir semua di sini orang tua tak menunggu di rumah. Orang tua tak yang mungkin ada jauh di kampung di sini menunggu doa-doa dan menunggu hasil prestasi terbaik dari anak-anak adik-adikku sekalian. Tunjukkan itu deh. Mumpung adik-adik masih di sekolah. Saya dengan Pak Ustadz Askar Yaman datang ke sekolah ini menawarkan mimpi kepada adik-adikku semua. Hari ini saya menjadi content creator di kota Makassar, bahkan di Sulawesi Selatan. Saya memiliki konten yang kemudian awalnya tidak seperti sekarang. Saya dulu buat konten yang biasa-biasa saja deh. Bahkan tidak ada yang follow, tidak ada yang like, tidak ada yang share, tidak ada yang komen adik-adikku sekalian. Ada perubahan deh yang tidak melawan arus. Harus kita lawan. Kenapa ikan hidup di sungai? Kenapa ikan hidup di laut? Karena dia melawan arus deh. Karena kalau dia sudah mengikuti arus, berarti dia sudah mati. Begitulah ikan deh yang ada. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, ketika Bung Karno bilang berikan aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. SMA 12 berapa anak mudanya, berapa generasinya yang akan siap guncangkan Makassar, Tabale-Bale Makassar kalau kita mau deh. Tabale-Bale Sulawesi Selatan kalau kita mau deh. Itulah kenapa mulai sekarang teman-teman adik-adikku sekalian, raih kita punya segala harapan. Sekarang anak-anak di SMA 12 harus punya 3 hal. 1, berpikir maju. Pikir dari sekarang 5 tahun dari sekarang mau jadi apa? Mau memberikan apa? Apa cita-citanya? 10 tahun dari sekarang mau memberikan kontribusi apa buat Makassar? 15 tahun dari sekarang mau memberikan apa buat Sulawesi Selatan dan Indonesia dan juga agama kita. Berpikir maju deh. Anak muda itu lompatannya besar. Besar pikirannya. Maju pikirannya. Kedua, kreatif. Sekarang tidak ada lagi bidang yang tidak masuki industri kreatif. Warnai media sosial kita dengan hal kebaikan. Warnai TikTok kita, warnai Instagram kita. Jadikan jempol-jempolnya adik-adik adalah sebagai peluru tajam untuk menebar kebaikan. Kalau jempol-jempolmu ini deh dipakai hal-hal buruk, saya khawatir Makassar, Sulawesi Selatan dan juga mungkin agama kita deh akan tidak terselamatkan. Jadikan ini HP kita semua, handphone kita yang lagi merekam, yang lagi story, jadikan sebagai pahala kita. Jangan sampai kita dikalahkan oleh kejahatan-kejahatan yang bertebar di luar sana. Kejahatan yang terorganisir mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Kalau begitu, sekarang kita hadir di sini sama-sama mengorganisir kebaikan. Sepakat? Sepakat? Sekarang mari sama-sama deh. Ayo kita warnai Makassar, kita warnai Sekolata. Ini luar biasa sekali. Ini yang kita lakukan hari ini, saya jadikan konten di YouTube. Izinkan saya sebarkan, luaskan segala kebermanfaatan ini. Apa yang Pak Ustadz Askar Yaman tadi sampaikan, insya Allah menjadi wasilah untuk orang kemudian berubah. Ketika kemudian banyak orang melakukan seperti ini, insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat kita bosku. Terakhir, punya gagasan masa depan. Adik-adik sekalian, sekarang mulai berpikir deh. Saya punya mimpi, saya punya cita-cita, dan sampai hari ini cita-cita saya, mimpi saya tidak pernah saya rubah. Jangan yang mau jadi arsitek, jadi arsitek. Yang mau jadi dokter, jadi dokter. Yang jadi polisi, jadilah polisi. Yang jadi tentara, yang jadi content creator, silakan. Jangan pernah rubah mimpinya, jangan pernah rubah cita-citanya. Caranya yang dirubah. Sesuaikan dengan perkembangan zaman. Jangan kita mau dikala oleh orang-orang yang berbuat zalim. Kita adalah generasi-generasi muslim yang insya Allah dapat membanggakan Makassar, Sulsel dan juga Indonesia. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, di momentum hari kemerdekaan ini, kita panas-panasan di halaman sekolah. Kita dengar lagu dengan judul Mengejar Matahari. Matahari panas biasa deh. Kalau kita punya kemampuan dan semangat yang membara. Bedakan semangat biasa dan semangat yang membara deh. Bedakan. Hari ini semua yang hadir saya melihat semangat yang membara begitu luar biasa. Oleh karena itu, di bagian-bagian akhir ini dan insya Allah nanti juga akan di bagian closing statement, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat buat adik-adikku semua. Ayo, bagaimana kemudian perjuangan dan insya Allah akan menghasilkan perubahan. Perubahan hanya bisa dilakukan dengan keyakinan. Kita pernah dengar Roma Irama menyanyi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian.
Hari ini teman-teman, di momentum kemerdekaan saya ingin menyampaikan bahwa betul-betul kita semuanya adik-adikku menjadi merdeka sesuai dengan versi kita masing-masing. Anda merdeka belajar, silakan. Anda merdeka berekspresi, silakan. Merdeka bikin konten, silakan. Ini yang menjadi harapan saya Pak Kepala Sekolah kepada anak-anak dan siswa-siswa supaya kemudian besok insya Allah kalau kita ketemu di Antang, kita ketemu di Sudiang, kita ketemu di Sentra ataupun di mana, jangan pernah kita saling silaturahim dan bertatap muka dan saling sapa satu sama lain adik-adikku sekalian. Saya percaya Ki bahwa insya Allah Makassar akan jauh lebih besar ke depan. Pikirkan Miki dari sekarang, mau Ki jadi apa, mau berkontribusi apa. Ya, jadi jangan fokus mau menjadi apa, tapi fokus mau memberi apa. Kalau ada ingin menjadi arsitek silakan, alhamdulillah. Jadi dokter silakan. Tapi yang paling penting sekarang adalah mau memberi apa. Makanya adik-adik ayo berikan sekarang, cari kompetensinya, cari ciri khasnya. Kakak ini alhamdulillah sudah punya ciri khas, punya satu kompetensi yang alhamdulillah menjadi dibutuhkan oleh semua umat. Dengan itulah kemudian saya cari pahala. Mudah-mudahan itu menjadi berkah. Terima kasih banyak, saya Rizal Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.